Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Ini akan terus menjadi pergumulan dan doa kita sampai proses renovasi selesai. Karena itu mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 2 Tawarik 21 ayat 4 sampai dengan 6. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, dalam hal ini adalah Yosafat, kemarin Raja Yehuda yang berbalik arah, berbalik kepada Allah ketika tahu hidupnya salah. Lalu Yoram ini membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Padahal dia ini adalah Raja Yehuda yang terkenal hampir semua rata-rata hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi khusus Yoram dikatakan ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, tanpa sadari hubungan yang beracun itu bisa terjadi atas kita. Dan itu bisa dialami oleh segala usia. Dan mau tidak mau, relasi yang beracun ini atau toxic relationship itu mengancam kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Nah, istilah toxic atau beracun ini mengacu kepada sebuah hubungan yang bukan membangun tetapi justru meracuni perasaan dan pikiran kita. Akibatnya saudara, secara perlahan tetapi pasti hidup kita dipengaruhi oleh keyakinan, cara pandang, dan perilaku yang tidak baik dari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, lawan kata dari hubungan yang beracun atau toksik ini itu adalah relasi yang sehat, relasi yang membangun, relasi yang menguatkan dalam iman. Kalau sebelumnya jadi orang yang mudah baper, sekarang tidak gampang baper. Nah, ini berarti hubungannya sehat karena dikendalikan oleh firman Tuhan. Toxic relationship atau hubungan yang beracun inilah yang dialami oleh Raja Yoram yang adalah Raja Yehuda. Saudara, kita kemarin belajar bahwa ayahnya Yosafat itu adalah raja yang dikenal sangat saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi Yoram anaknya justru melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang tuanya saleh, orang tuanya takut Tuhan, anaknya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ia membunuh saudaranya dan beberapa pembesar Israel setelah merasa dirinya kuat. Mungkin karena ia takut kalau mereka merebut tahtanya. Dan ini semua terjadi ternyata karena istri-istrinya, salah satunya adalah anak Ahab, Raja Israel, yang terkenal jahat dan tidak takut akan Tuhan. Apa akibatnya saudara? Akibatnya Yoram pun dipengaruhi oleh cara pandang, pola pikir, keyakinan, dan perilaku dari istrinya yang adalah anak Ahab. Raja Yoram tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ia bahkan membuat bukit-bukit pengorbanan dan membujuk penduduk Yerusalem. Untuk apa? Untuk memiliki Allah lain dalam hidupnya, sehingga dia menyesatkan seluruh umat Yehuda. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini,
Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Padahal dia ini adalah Raja Yehuda. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, racun itu juga menjalar ke dalam hidup anaknya. Bukan cuma Yoram, bukan cuma pada akhirnya umat Tuhan, bukan cuma seluruh pegawai istana, tetapi juga kepada kehidupan anaknya, yaitu Ahazia, yang menjadi raja setelah Yoram mati dalam penghukuman Tuhan. Ternyata anaknya pun juga hidup jahat, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan apa yang jahat. Itu terjadi bukan hanya karena ibunya yang meracuni hidupnya, tetapi juga keluarga ibunya yang menjadi penasihat Raja Ahazia juga memberikan racun yang mempengaruhi pola pikir, perilaku, keputusan, bukan untuk menyembah Allah, tetapi justru untuk menduakan Allah. Lengkap sudah hubungan beracun dalam hidup Ahazia. Tidak heran, semuanya itu menjadikannya sebagai raja yang sangat keji seperti ayahnya. Saudara, belajar dari kisah ini, ternyata kita diajak, ayo kita membangun hubungan atau relasi itu yang menyehatkan, bukan yang meracuni. Hubungan yang membuat orang itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kesetiaan, bertumbuh di dalam pelayanannya, bertumbuh di dalam kesatuan daripada tubuh Kristus. Kalau kehadiran kita, perkataan kita membuat orang menjadi terpecah-pecah, membuat orang jadi bertengkar, membuat orang jadi bermusuhan, saudara, maka kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan saya ini justru menjadi racun di dalam setiap hubungan, bukan menjadi menyehatkan, yang membuat orang yang sebelumnya jauh jadi dekat, yang sebelumnya tidak akrab menjadi akrab, yang bisa bersatu dengan tubuh Kristus, yang bisa melayani bersama, yang bisa membangun bersama. Karena itu saudara, mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita tidak membangun hubungan yang meracuni, tetapi membangun hubungan yang menyehatkan, baik di tengah keluarga, baik di tengah pekerjaan, baik di tengah komunitas gereja. Kehadiran kita, kata-kata kita, keputusan kita, tanggapan kita, itu adalah respon yang sehat, yang lahir dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga pengaruh yang kita sebarkan, pengaruh yang kita beritakan, itu adalah pengaruh yang benar. Pengaruh untuk melakukan apa yang benar. Pengaruh untuk membuat orang itu makin mencintai Tuhan dan makin mencintai sesama. Sehingga dimanapun kita berada, kita memberikan pengaruh yang baik. Mari saudara, kita hidup menyehatkan dan bukan hidup meracuni. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami di dalam kehidupan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tanpa sadar, hubungan kami ini bukan menyehatkan, tetapi saling meracuni. Baik kami yang meracuni orang lain ataupun orang lain yang meracuni kami. Karena itu tolonglah kami Bapa. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu dan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami ciptaan baru,
sehingga kami membangun hubungan itu bukan hubungan yang toksik, bukan hubungan yang meracuni, tetapi hubungan yang sehat, yang menguatkan, yang membangun pelayanan, yang membangun persekutuan, yang membangun iman, yang membuat orang itu makin dekat dengan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini hubungan kami ini justru adalah lebih banyak hubungan yang saling meracuni. Tolonglah kehidupan umat-Mu Tuhan di dalam masa-masa sulit hari ini. Kiranya Engkau membuat umat-Mu yang sedang bergumul terkait dengan renovasi ini terus membangun hidupnya, terus membangun hatinya untuk makin mencintai Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam segala sesuatu yang digumulkan Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari sorga yang menyertai. Demikian juga kami juga berdoa untuk progres daripada renovasi Tuhan. Perjalanan panjang yang kami kerjakan, Tuhan kiranya Engkau menolong. Karena di dalam perjalanan itu, biarlah itu menjadi perjalanan iman bagi kami, sehingga baik hamba Tuhan, baik penatua, baik panitia, dan seluruh jemaat di dalam renovasi ini menjadi perjalanan iman, bukan menjadi perjalanan yang membuat kami pada akhirnya mengalami kemunduran rohani, perjalanan yang membuat kami pada akhirnya enggan untuk kembali terlibat dalam pelayanan, tapi menjadi perjalanan iman yang saling menguatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.